Minyak sawit mentah atau CPO tengah jadi perhatian publik di tanah air. Ini setelah harga minyak goreng melonjak drastis sejak 4 bulan terakhir. Para produsen minyak goreng berdalih, kenaikan harga minyak nabati itu terjadi karena adanya penyesuaian harga CPO global, di mana permintaannya naik namun suplainya tidak mencukupi. Seperti diketahui, Indonesia sudah menjadi produsen minyak sawit nomor 1 di dunia sejak 2006, menyalip posisi yang selama bertahun-tahun sudah ditempati Malaysia. Produksi sawit Indonesia mencapai 43,5 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 3,61% per tahun. Hal ini membuat CPO jadi penyumbang devisa ekspor terbesar bagi Indonesia. Beberapa orang terkaya di Indonesia juga berasal dari pengusaha kelapa sawit. Selain pengusaha domestik, kepemilikan perkebunan kelapa sawit besar di Indonesia didominasi oleh investor asal Singapura dan Malaysia. Sejatinya, perusahaan-perusahaan produsen minyak goreng besar menggarap perkebunan kelapa sawitnya di atas tanah negara yang diberikan pemerintah melalui skema pemberian hak guna usaha, HGU. Sebagian HGU bahkan berada di atas lahan pelepasan hutan. Harga CPO ditentukan dari Malaysia, namun meski menjadi penguasa minyak sawit secara global, naik turunnya harga komoditas sawit dikendalikan oleh bursa di negeri jiran yakni Bursa Malaysia Derivatives, BMD. Selain berpatokan pada BMD, harga minyak sawit yang dijual di Indonesia juga mengacu pada bursa komoditas yang berada di Rotterdam, Belanda. Harga panenan perkebunan kelapa sawit di Indonesia ditetapkan melalui kontrak berjangka CPO di BMD. Besarnya pengaruh BMD dalam penetapan harga sawit global cukup beralasan mengingat Malaysia sebelumnya merupakan negara penghasil CPO terbesar dunia. Posisi BMD sebagai salah satu penentu harga sawit global tak tergeser meskipun Indonesia belakangan jadi penghasil CPO terbesar di dunia. Dikutip dari laman resminya, perdagangan komoditas CPO di BMD sudah ada sejak Oktober tahun 1980. Harga minyak sawit ditentukan dengan mata uang ringgit Malaysia dan dolar Amerika Serikat. Selain itu, banyak perkebunan kelapa sawit di Indonesia juga sejatinya dimiliki oleh perusahaan asal Malaysia dan Singapura. Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, mencatat investasi asing atau penanaman modal asing, PMA, di sektor pertanian pada periode 2015 Maret tahun 2021 masih didominasi investasi perkebunan sawit. Realisasi PMA sektor pertanian yang didominasi perkebunan kelapa sawit pada periode 2015 Maret tahun 2021 mencapai 9,5 miliar dolar AS atau berkontribusi sekitar 5,2% dari terhadap total PMA di Indonesia. Lebih rinci lagi, investasi asing di tanah air tersebut berasal dari Singapura, 53,7%, dan Malaysia, 15,8%. Kelapa sawit diperkenalkan ke Malaysia oleh Inggris dan ke Indonesia oleh Belanda pada pertengahan 1800-an dan pertama kali ditanam sebagai pohon hias, namun karena produksinya minyaknya yang melimpah dan murah ketimbang minyak nabati lain seperti kedelai, jagung, dan bunga matahari, membuat pamornya dengan cepat melesat. Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit relatif sangat cepat. Setiap tahun, kebun sawit baru terus dibuka. Meski kerap kali dihadang isu negatif terkait lingkungan. Selain untuk minyak goreng, minyak kelapa sawit digunakan dalam berbagai macam produk makanan dan rumah tangga, mulai dari biskuit, es krim, coklat, hingga sabun dan kosmetik, serta bahan bakar nabati. Malaysia dan Indonesia menyumbang sekitar 90% dari produksi minyak sawit global.